baik. Terima kasih Pak Heri. Kayak apa? Baik, teman-teman. Kita mau mulai ya. Gimana? Ya. Oke. Yuk, sudah siap sekolah minggu hari ini? Sudah. Sebentar. Kok punya Bu Peti malah hitam begini? Videonya, video Bu Peti kelihatan nggak? Enggak. Masih hitam. Masih hitam. Belum kelihatan. Belum kelihatan. Terus kenapa kok jadi hitam begini ya? Tunggu sebentar ya teman-teman ya. Halo, halo. 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 Sudah, sekarang. Sudah ada tambahan nih, bagus. Ada Elea sama Acel ini ya. Terus, Ya, sudah sekarang. oke, baik. Kita akan mulai nih. Ini ada Mas Evan nih. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Asik. Baik. Selain Eva, coba Eva kan kemarin Selamat pagi. Nah, teman-teman yang lain gimana? Nggak ada yang jawab, semoga semua sehat ya. Sehat. Baik, ya semua sehat. Sukacita kan? Nggak sehat. Oh, nggak sehat. Siapa itu yang nggak sehat? Saya, aku nggak sehat. Oh, bagus. Rama sehat. Yang bukan. Baik, yang kurang enak badan kita doakan agar cepat sembuh dan nantinya sehat dan ceria lagi. Oke? Oke, nah sekarang kita akan mulai sekolah minggu dengan Google Meet. Nah, sebelum kita mulai, kita siapkan dulu. Kita akan sama-sama memuji nama Tuhan. Kita akan sama-sama berdoa dan kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan menyampaikan siapa? Coba yang tahu siapa? Pak Eri. Dia yang sudah pakai belangkon, pakai surjan ya. Pak Heri nanti mau cerita tentang apa ya? Nah, penasaran kan? Nah, sekarang kita akan sama-sama memuji nama Tuhan dulu. Kita akan sama-sama memujikan lagu Bila Roh Allah Ada. Tapi kita ganti bilanya diganti menjadi karena ya. Karena Roh Allah ada di dalamku. Itu ya, teman-teman ya. Oke. Yuk Kakak Mulmet di-share dulu musiknya. Aku Peti. Halo.
Apakah kakak-kakak ini saya? Nah, ya. Di dalamku berkenari seperti daun ari. Kalau ada di dalamku berkenari seperti daun ari. Menari bukan menari seperti daun ari. Menari seperti daun ari. Boleh ya. Allah ada di dalam Oke. Terima kasih kakak-kakak Mulmed yang sudah share. Nah, baik. Sekarang kita akan sama-sama berdoa. Kita mau siapkan hati kita. Kita akan berdoa. Nanti doanya akan dipimpin oleh Mas Jatra. Mas Jatra udah siap? Sudah. Oke, kita nyanyi dulu ya. Tadi di lagu tadi kita diajak untuk menari, kita diajak untuk bersukacita, kita diajak untuk senantiasa ceria di dalam Tuhan. Nah, sekarang kita akan sama-sama berdoa dipimpin oleh Mas Jatra. Sebelumnya kita mau nyanyi telur-telur ya. Telur ya. Karena kita mau siapkan hati kita untuk berdoa. Yuk, 1, 2, 3. Telur-telur, ular-ular, kepompong. Untuk teman-teman yang lain, speakernya dimatikan biar Mas Jatra yang berdoa. Mari, silakan Mas Jatra. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Sekarang kami ingin menjalankan sekolah minggu hari ini. Kami harap Engkau membimbing kami semua dan semoga Kau lancarkan ibadah sekolah minggu kami hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Mas Jatra. Terima kasih Jatra. Biasa ya. Terima kasih Jatra. Nah, teman-teman yang lain juga nanti besok kita akan giliran untuk memimpin doa. Karena Tuhan bilang kita harus rajin berdoa dan membaca kitab suci. Nah, sekarang kita mau nyanyi lagi. Mau kan teman-teman nyanyi? Wah, Rama sudah pikir balik tuh. Kita mau nyanyi lagi. Sebelum mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pak Heri, kita akan sama-sama menyanyikan lagu Ku menang bersama Yesus Tuhan. Oke? Bisa ya? Bisa. Ku menang. Oke, sekarang
Dalam peperangan. Menang di dalam peperangan. Atas segala sesuatu. Haleluya, haleluya, dia bangkit. Haleluya, haleluya, dia Tuhan, ku menang di dalam peperangan, ku menang atas segala sesuatu. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, Haleluya, dia naik. Oke. Kadang-kadang memang suaranya jadi kejar-kejaran ya. Ya karena semuanya sinyalnya bisa tidak bisa sama. Ada yang pelan, jadi seolah kejar-kejaran. Baik, teman-teman, sekarang kita mau siapkan hati kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pak Heri. Kepada Pak Heri, kami persilahkan. Selamat siang adik-adik. Selamat siang. Apakah suaranya Pak Heri bisa didengar? Bisa, Pak. Bisa. Oke. Bisa. Kurang kencang, Pak Heri. Bisa. Kurang kencang. Bentar ya, ini saya cek volumenya. Oke. Oke. Kalau sekarang sudah kencang suaranya Pak Heri? Sudah. Ya, puji Tuhan. Selamat siang adik-adik, kakak-kakak, serta Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu, adik-adik dan kakak-kakak berada. Salam sehat, ya. Kemudian sukacita dan bahagia. Siapa yang hari ini merasa sukacita? Angkat tangan. Saya. Ya. Siapa yang hari ini sudah mandi? Saya. Ya, kita berharap semua sudah mandi ya. Kalau belum nanti setelah sekolah minggu. Adik-adik, kakak-kakak, serta Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur di hari ini kita memasuki Minggu Paskah yang kelima. Jadi sekarang masih Minggu Paskah yang kelima. Kalau Minggu Paskah yang pertama itu jatuh pada hari Minggu, kira-kira tanggal berapa ya? Siapa yang masih ingat Minggu Paskah yang pertama?
Ya, Minggu Paskah yang pertama itu jatuh pada tanggal 4 April. Kemudian Minggu Paskah kedua itu jatuh pada tanggal 11 April, berikutnya 18 April, minggu keempatnya itu 25 April, dan sekarang Minggu Paskah yang kelima pada tanggal 2 Mei. Kalau sekarang di tanggal 2 Mei, selain kita beribadah, merayakan kebangkitan Tuhan di hari Minggu ini, kalau untuk kalender nasional, kita hari ini memperingati hari apa? Idul Fitri. Hari Pendidikan. Ya, Hari Pendidikan Nasional. Jadi, Mas Heri pakai belangkon, pakai surjan, itu tadi dalam rangka meneruskan kostum ya, pakaian daerah, pakaian adat. Jadi kalau kemarin-kemarin adik-adik atau kakak-kakak atau bapak ibu sebelum pandemi, kalau tanggal 2 Mei pasti akan mengadakan upacara bendera di sekolah. Kalau sekarang kita upacaranya virtual. Saya rasa nanti adik-adik atau kakak-kakak juga bisa saja pakai link YouTube atau mungkin juga TV edukasi melihat ya upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional. Adik-adik, hari ini bersamaan dengan momentum Minggu Paskah kelima dan juga Hari Diknas, kita akan bersama-sama akan merenungkan ya peristiwa Paskah sampai nanti ke Pentakosta. Bentar lagi kita akan bersama-sama akan memperingati Hari Raya Kenaikan Tuhan Yesus. Ya, kira-kira tanggal berapa ya? Peringatan atau perayaan kenaikan Tuhan Yesus? Tanggal 2 benar nggak toh? Tanggal 13 Mei. Dan 10 hari berikutnya kita akan merayakan Pentakosta. 10 hari setelah tanggal 13, jadi tanggal berapa ya adik-adik? 23. Dan itu jatuh pada hari Minggu. Jadi besok setelah kita memperingati dan merayakan Minggu Paskah kelima, Minggu Paskah keenam, nanti kita masuk ke peringatan kenaikan, dan 10 hari berikutnya tanggal 23 kita akan bersama-sama merayakan Pentakosta, hari ke-50 setelah hari kebangkitan turunnya Roh Kudus. Baik adik-adik, renungan yang akan kita baca, ya, silakan adik-adik persiapkan kitab sucinya, ya, silakan mempersiapkan kitab sucinya. Kita akan melihat Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal 21. Injil Yohanes pasal 21. Kita akan melihat ya dua perikop ya dari Injil Yohanes pasal 21. Mulai perikop Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan juga yang gembala kalah domba-dombaku. Mari kakak untuk menyetel yang kita akan memperhatikan lewat video berikut ya. Oke.
Kisah Yesus menampakkan diri di danau pantai Tiberias. Halo anak-anak, apa kabar? Mister berharap kalian senantiasa sehat dan ceria. Minggu lalu kita sudah mendengarkan cerita yang sangat menarik, yaitu mengenai kebangkitan Tuhan Yesus yang diceritakan oleh Miss Oksa. Nah, hari ini kita mau menyaksikan cerita yang tidak kalah seru loh, yaitu mengenai kisah Yesus menampakkan diri di pantai Danau Tiberias. Nah, anak-anak, sekarang tolong duduk yang tenang, lipat tangannya. Mari kita simak ceritanya bersama-sama. Oke. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang, dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Marilah, dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Untuk kedua kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." "Gembalakanlah domba-dombaku." Untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku."
Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Adik-adik, demikianlah cerita dari dua perikop yang diambil dari Injil Yohanes 21 dari ayat 1 sampai 19. Dan hari ini kita bersama-sama akan memperhatikan kisah dua perikop ini dan kita akan mengambil tema ikutlah aku. Jadi tema hari ini yang akan kita bahas adalah ikutlah aku. Ini merupakan pernyataan Tuhan Yesus berupa ajakan kepada Simon Petrus untuk mengikut Tuhan. Dan perkataan ini mengingatkan kepada kita semua ketika Simon Petrus itu diajak menjadi murid Tuhan Yesus untuk pertama kalinya. Kalau adik-adik nanti perhatikan di Injil Markus dan katakan, mari ikutlah aku. Mari ikutlah aku, hei Simon, kamu akan kujadikan seorang penjala manusia. Dan setelah Yesus bangkit, Simon kembali diajak seperti panggilan awal ketika Tuhan mengumpulkan 12 murid, 12 rasul. Apa yang bisa kita pelajari dari istilah ikutlah aku? Adik-adik, zaman dulu ketika Tuhan Yesus menjadi guru, itu tidak seperti sekarang ya, pakai kelas, atau pakai Google Meet, atau pakai Zoom. Tetapi Tuhan Yesus, karena harus mengajar dari kota ke kota, dia selalu berada di barisan paling depan, dan kemudian di samping atau di belakangnya adalah murid-muridnya. Murid yang paling dekat itu ada 12. Salah satunya ada Simon Petrus, kemudian ada Thomas, ada Nathanael, ada Yohanes, ada Andreas, dan yang lain-lain. Di perikop kita itu dijelaskan ada 7 murid. Ada 7 murid yang mereka mengisi kegiatannya sehari-hari dengan menangkap ikan, menjadi nelayan. Tapi adik-adik yang terjadi, walaupun mereka sudah berpengalaman, mereka sudah berusaha seharian, semalam suntuk, ya, mereka menebarkan jala, kemudian diangkat, nggak dapat apa-apa. Lagi, mereka menebarkan jala berulang kali, tapi semalam-malaman tidak mendapatkan ikan. Dan pasti ya, mereka rasanya kecewa, mereka rasanya capek dan lapar. Dan kemudian keesokan harinya ada yang menyapa mereka. Hei, adakah lauk pauk di tempat kamu? Tidak ada. Kemudian tebarkan jala ke samping kananmu. Dan yang terjadi, kemudian mereka mendapatkan ikan yang sangat banyak. Ditulis di kitab suci jumlahnya 153. Itu menggambarkan jumlah yang sangat banyak. Adik-adik, melalui dua perikop ini kita juga mau belajar. Kita sekarang sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid-murid, baik di sekolah minggu maupun di sekolah, kita juga dididik dan dilatih ya, untuk menyontoh, untuk meneladani apa yang sudah Tuhan Yesus ajarkan. Tuhan Yesus sebagai guru, kita sebagai murid, pasti banyak hal yang bisa kita pelajari. Kalau dari kisah Paskah, kita belajar dari di mana Tuhan Yesus itu tekun berdoa. Seperti Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani semalam suntuk. Kemudian Tuhan Yesus rela berkorban untuk menebus dosa manusia. Tuhan Yesus
sangat mengasihi manusia. Tuhan Yesus selalu memberkati kita dengan begitu banyak hal yang kita terima. Nafas kita, kekuatan kita, kesehatan kita. Mungkin dalam bentuk yang adik-adik bisa terima tiap hari. Ada makanan lewat orang tua kita, ada uang jajan, ada laptop, ada HP, ada sepeda. Itu berkat-berkat yang Tuhan berikan. Adik-adik, kita sebagai murid, ya, itu juga diingatkan. Ya, hari ini kita memperingati Hari Pendidikan Nasional ya. Pasti kita kenal dengan namanya Bapak Pendidikan Nasional, Ki Hajar Dewantara, yang punya slogan, ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tutwuri handa yani. Di depan kita mendapatkan suri toladan, keteladanan, contoh, panutan, pedoman, arah, kompas, trendsetter, atau mungkin bahasa yang lain itu patron, patron. Ya, artinya di depan kita ada idola. Dan idola kita, ya bisa saja ya, ada BTS 21 atau mungkin yang kemarin Pak Adit itu ada superhero. Ya. Tapi yang menjadi idola kita adalah Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus selalu memberkati kita setiap hari lewat orang tua, lewat lingkungan sekitar, dan pasti itu yang akan menjadi pedoman, menjadi panutan kita dalam kehidupan sehari-hari. Ing madya mangun karsa, ya itu di tengah, kita saling berbagi ide, berbagi saran, berbagi usul, berprakarsa, dan itu yang perlu kita teladani, bahwa Tuhan Yesus itu berprakarsa berinisiatif mengajak kita untuk menjadi murid-muridnya. Tuhan Yesus yang aktif, produktif untuk mengajak kita menjadi murid-muridnya. Tutwuri handayani, di belakang kita saling menghibur, saling mendorong, saling menguatkan. Hari ini kita belajar bahwa dalam masa Paskah sampai nanti Pentakosta, kita akan meningkatkan diri menjadi murid. Kalau kakak-kakak itu pernah dari TK, SD, SMP, SMA, mahasiswa, baik S1, S2, S3. Adik-adik juga nanti akan melewati seperti itu. Dari TK dulu, SD, nanti berikutnya SMP, SMA, dan nanti kuliah. Baik kuliah S1, S2, S3. Kita akan melewati proses itu. Oleh sebab itu, mari kita berproses untuk menjadi seorang murid yang senantiasa taat. Coba sebarkan jalanmu ke kanan. Nah, kita harus taat kepada apa yang diberitakan oleh Tuhan Yesus. Dan hari ini, kembali kita diingatkan untuk menjadi murid-murid Tuhan. Yang pertama, Tuhan Yesus yang tekun berdoa, kita juga diharapkan untuk tekun berdoa. Siapa yang hari ini sudah berdoa? Saya. Tadi malam sudah berdoa? Saya. Sip. Kemudian, walaupun ini masih pandemi COVID-19, masih ada wabah corona, kita harus tetap rajin belajar. Baik luring di luar jaring, pakai LKS atau buku, dan juga daring dalam jaringan, baik pakai Google Meet atau Zoom atau aplikasi yang lainnya. Jadi rajin belajar, dan belajar itu sepanjang hari, sepanjang hidup kita. Adik-adik masih panjang setelah dari SD ke SMP dan seterusnya. Kakak-kakak ini
sudah pernah merasakan itu, jadi lebih duluan merasakan proses itu. Dan adik-adik nanti pasti akan didampingi oleh kakak-kakak untuk menjalani kehidupan berikutnya. Lebih dari itu, adik-adik, seperti ketaatan murid kepada Tuhan Yesus, kita juga diharapkan taat dan hormat kepada orang tua. Ya, tidak hanya begini ya, taat dan hormat, ya kita mengikuti aturan dan kesepakatan di rumah adik-adik berada. Ya, misalkan kalau pagi siapa yang bertugas menyapu halaman atau menyapu ruang atau kamar tamu, itu merupakan aturan dan kesepakatan yang ada. Jadi hormat dan taat kepada aturan dan kesepakatan di rumah. Dan juga ya taat dan patuh dalam pembelajaran di sekolah. Bentar lagi pasti akan dilakukan uji coba untuk tatap muka ya. Siapa yang sudah rindu untuk ke sekolah? Saya. Pasti semua sudah rindu ya. Moga-moga nanti di bulan Juli kita semua bisa sudah belajar tatap muka ya. Ini tidak hanya tatap layar saja seperti ini ya. Kapan ketemunya? Hormat dan taat kepada orang tua dan kepada guru dan juga kakak-kakak guru sekolah minggu. Adik-adik, kakak-kakak serta Bapak Ibu sekalian, mari di dalam masa Paskah, masa kita menanti perayaan peringatan kenaikan Tuhan Yesus dan juga Pentakosta, kita selalu sukacita ya. Karena kalau kita bersukacita, bergembira, itu rasanya kesulitan yang begitu rumit itu terlihat sederhana. Tantangan yang begitu berat kelihatan sederhana juga. Oleh sebab itu, mari kita senantiasa untuk bersukacita, bergembira, senang hati. Seperti kalau lagu happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Jadi kita berusaha untuk bersukacita, untuk bergembira, untuk bersenang hati setiap waktu. Dan itulah yang menjadi pesan dari momen dari peringatan masa Paskah, kenaikan Tuhan Yesus, dan nanti Pentakosta. Bagaimana kita ceria, kita sukacita, dan sukacita itu kita bagikan kepada orang-orang di sekeliling kita. Kita bisa saling mendoakan, ya, saling menolong, saling menghibur, saling berbagi barang yang kita punya. Apapun itu bisa. Bahkan dengan senyuman kita, dengan tepukan di bahu teman kita, itu sudah bagian dari kita saling menggembalakan, ya, bagian kita untuk menjadi murid-murid Tuhan. Ikutlah Tuhan, ikutlah Yesus Kristus, karena Dialah sumber kekuatan, sumber sukacita untuk bersama-sama kita melangkah dalam kehidupan kita sehari-hari. Selamat untuk merayakan Paskah, selamat untuk merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus, dan selamat untuk menyongsong Pentakosta, di mana itu momentum turunnya Roh Kudus yang menjadi penguat dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan memberkati kita. Monggo Kak Peti untuk melanjutkan kegiatan berikutnya.
Terima kasih Pak Heri untuk firmannya. Yuk kita bilang sama-sama terima kasih Pak Heri gitu ya. 1, 2, 3. Terima kasih Pak Heri. Nah, Pak Heri begini berarti sama-sama gitu. Kembali kasih. Baik. Tadi yang disampaikan tadi apa? Adik-adik bisa menangkap dari cerita Pak Heri tadi. 1, dalam menyambut Paskah dan kenaikan Tuhan, kita harus ceria dan sukacita. Terus sebagai guru, Tuhan, kita punya guru Tuhan Yesus. Mari kita meneladani Tuhan Yesus. Kita rajin berdoa, saling menolong, dan hormat dan taat kepada orang tua, guru, dan dimanapun, guru di sekolah maupun guru-guru sekolah minggu. Baik, dan tentunya kita taat pada Tuhan Yesus. Oke, nah banyak yang sudah disampaikan oleh Pak Heri dan sekarang kita akan menyanyikan, menyambut firman yang sudah kita terima tadi. Kita mau pujikan lagu, kalau tadi sudah disinggung kenaikan Tuhan dari Paskah. Paskah itu apa sih? Ayo, ada yang tahu nggak? Paskah itu apa? Menyambut kebangkitan Tuhan Yesus. Menyambut kebangkitan Tuhan Yesus, pintar Rata. Jadi Tuhan Yesus disalib untuk menebus dosa-dosa manusia, lalu Tuhan Yesus mati saat itu, lalu bangkit kembali. Yesus hidup. Nah, kita akan pujikan lagu Hidup-hidup selamanya. Ini nanti videonya sudah ada suaranya. Nah, kita bisa menyanyi dan ada gerakannya. Kita tirukan gerakannya ya. Kita belajar sama-sama biar kita ceria, walaupun hanya tatap layar ini, kita tetap ceria dan sukacita. Yuk kita pujikan lagi hidup-hidup selamanya. Monggo Kakak Mulmet. Oke. Hidup selamanya. Oke, terima kasih untuk share videonya. Adik-adik bisa nggak ini tadi videonya? Gerakannya bisa nggak? Enggak. Belajar, enggak apa-apa. Baik, nah
Sekarang kita akan tutup sekolah minggu hari ini. Kita tadi sudah memuji nama Tuhan. Kita sudah sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Aduh, siapa itu? Baik, kita akan berdoa sama-sama. Sebelumnya, Bu Peti mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah gabung di sini, yang mau sekolah minggu lewat Google Meet. Terima kasih juga untuk Pak Heri yang sudah berbagi firman Tuhan. Terima kasih untuk kakak-kakak Mulmet yang sudah membantu kita untuk bisa sama-sama sekolah minggu hari ini. Baik, sebelum kita tutup dengan doa, kita mau foto dulu ya. Oke, tolong dibuka videonya agar mukanya kelihatan. Itu. Oke ya. Kakak Mulmet sudah siap untuk difoto? Kakak Mulmet apa Kakak Yayan ini? Udah, Tante. Oke, baik. Ya, kita foto ya, gaya semua ya, yang ceria. 1, 2, 3. Oke. Baik, kita akan sama-sama tutup dengan berdoa yang akan dipimpin oleh Bu Peti. Kita akan berdoa untuk negara, untuk belajar kita yang masih daring, dan juga untuk sekolah minggu kita. Baik, yuk kita akan berdoa bersama. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Selamat siang Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami boleh sekolah minggu bersama melalui Google Meet. Kami sangat rindu Tuhan untuk sekolah minggu berkumpul bersama kembali. Tapi Tuhan, kami percaya Engkau akan senantiasa berkati kami di tengah-tengah pandemi ini, karena kami belum bisa berkumpul dan kami percaya suatu saat nanti kami akan bisa berkumpul kembali. Kami berdoa untuk negara yang saat ini sedang memerangi virus COVID. Bapak, Engkau berkati para suster, tenaga medis, dokter yang sedang berjuang untuk mengobati orang-orang yang sakit terkena virus dan juga orang-orang sakit yang lain. Bapak berkati agar mereka senantiasa mempunyai tenaga yang sehat, kuat, sehingga mereka boleh tetap berjuang untuk kebaikan masyarakat. Dan saat ini Tuhan, kami berdoa Engkau berkati sekolah minggu kami, agar senantiasa sekolah minggu ini bisa membawa sukacita buat anak-anak dan juga guru-guru sekolah minggu, dan biarlah melalui program-program yang telah disusun oleh pengurus sekolah minggu, Engkau berkati sehingga dapat berjalan dengan baik. Kami juga berdoa untuk sekolah anak-anak, sekolah kami Tuhan yang saat ini pun juga masih berjuang karena pandemi, kami tidak bisa bersekolah seperti biasa, kami masih sekolah melalui daring. Bapak berkati agar kami senantiasa semangat dan biarlah kami boleh belajar dengan baik di rumah. Terima kasih Tuhan, inilah seru dan doa kami mohon ampun. Kami mohon juga untuk teman-teman kami yang sakit, seperti Neva, dan juga yang lain yang mungkin tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Engkau yang akan sembuhkan dan Engkau yang akan angkat sakit penyakit kami. Terima kasih Tuhan, kami mohon ampun atas segala dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Baik. Amin. Terima kasih semuanya. Kita akan sekolah minggu lagi. Nanti akan di-share oleh Terima kasih, dadah. Sekolah minggu. Terima kasih Jatra, terima kasih. Terima kasih, dadah. Terima kasih Fokus, Suspian, Acel Elea, terus Tata, Neva, Vina, siapa lagi ya? Masih banyak lagi. Dan terima kasih buat kakak-kakakmu, Matt. Oh, Karen juga, Karen Purba. Terima kasih Karen, Aon, dan semua yang lain.
Baik, terima kasih. Selamat Terima kasih siang. juga. Shalom. Shalom. Dadah. Shalom. Dadah. Dadah.